Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Didik Adianto, pasien miskin yang sempat ditolak akan berobat di Rumah Sakit Umum Maijen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara, beberapa waktu lalu akhirnya cucunya berasal dari Desa Margasari, Karawang Timur, sempat ditolak pengobatannya oleh pihak rumah sakit. RSUD Malingping, Lebak, Banten diduga telah menolak seorang pasien yang menderita sakit parah. Akibatnya pasien tersebut menjadi terlantar. Oke, setelah melihat beberapa fenomena-fenomena tersebut, sangat disayangkan bukan jika kita tidak mendapatkan pemeliharaan kesehatan akibat salah satunya faktor ekonomi. Padahal pemerintah sudah menyediakan jaminan kesehatan nasional. Kami dari kelompok 13 akan mengupas lebih lanjut apa sih jaminan kesehatan nasional itu. Yuk ikuti kami. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih di jaminan kesehatan nasional. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah masyarakat untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia. Hal ini sudah dicantum pada Undang-Undang Nomor 40 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam pelaksanaannya sendiri, jaminan kesehatan nasional bisa berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama bergotong royong membayar iuran berkala atau iurannya dibayar oleh pemerintah kepada pihak BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa lihat di sini. JKN itu seperti itu ya? Iya. Jadi apa sih manfaat dari JKN ini? Oke, biar aku jelasin. Jadi manfaat dari jaminan kesehatan nasional itu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup adalah pelayanan peningkatan promotif, pelayanan pencegahan penyakit atau preventif, dan pengobatan dan perawatan atau kuratif, serta pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Di sini jaminan kesehatan itu dibagi menjadi dua, untuk medis serta non medis. Untuk medis, peserta berhak atas kebutuhan pemulihan kesehatan, konsultasi ke dokter, pemeriksaan, serta tindakan medis lainnya. Untuk yang non-medis, pelayanan akomodasi, rawat inap, dan ambulan yang diberikan untuk pasien rujukan fasilitas kesehatan sesuai dengan kondisi pasien tertentu yang ditentukan oleh BPJS. Jadi gimana? Paham nggak sekarang? Ya, sudah paham sekali. Terima kasih. Ya. Tidak semua layanan kesehatan dijamin oleh JKN, sehingga beberapa pelayanan kesehatan ada yang dijamin dan beberapa ada yang tidak dijamin. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih lanjut apa saja sih JKN yang dijamin dan yang tidak. Nah, tadi kan udah kita bahas kalau JKN itu ada yang dijamin maupun tidak dijamin. Nah, lalu yang dijamin itu ada apa aja sih? Nah, untuk yang dijamin ada dua tingkat, yaitu pada tingkat pertama dan yang kedua yaitu tingkat rujukan. Nah, untuk yang tingkat pertama ada apa aja sih, dan untuk yang tingkat rujukan ada apa juga? Nah, mari kita bahas. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, pastinya kita tahu bahwa di administrasi pelayanan pastinya ada di kedua tingkatan ini. Lalu untuk promotif dan preventifnya hanya ada pada tingkat pertama saja. Lalu untuk pemeriksaan pengobatan di keduanya pasti ada. Lalu untuk pemeriksaan dari dokter umum itu sendiri pada tingkat pertama dan tingkat rujukan juga ada. Lalu untuk pemeriksaan kesehatan gigi di keduanya juga ada. Lalu untuk pemeriksaan seperti keadaan ibu hamil, menyusui, bisa memeriksa pada dokter atau bidan, pasti keduanya juga ada. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat. Jadi untuk rehabilitasi medis dasar sendiri di kedua tingkat ini ada. Untuk pemeriksaan rujuk balik di kedua tingkat ini juga ada. Lalu untuk konsultasi dari dokter spesialisasi hanya ada pada tingkat rujukan saja. Sementara untuk diagnosa lanjutan juga hanya ada pada tingkat rujukan saja. Dan untuk tindakan medis spesialis juga hanya ada pada tingkat rujukan saja. Baik, untuk selanjutnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Baik, untuk pelayanan darah, pasti untuk kedua tingkat ada. Untuk pemeriksaan atau pelayanan rawat inap juga ada. Namun untuk pelayanan rawat inap
non-intensif hanya ada pada tingkat rujukan, dan untuk rawat inap di ruang yang intensif juga hanya pada tingkat rujukan saja, dan untuk pemeriksaan dari dokter forensik juga hanya ada pada tingkat rujukan saja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pemaparan pelayanan yang dijamin. Lalu untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN sendiri itu bagaimana sih? Bisa kita lihat dari sini. Jadi untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN pastinya yang pertama yaitu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur dari JKN itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu fasilitas kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan JKN. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang sudah menjadi jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang keempat yaitu pelayanan kesehatan luar negeri. Yang kelima pelayanan kesehatan ortopedik atau meratakan gigi. Yang keenam pelayanan kesehatan tujuan estetika. Yang ketujuh pelayanan kesehatan dengan infertilitas. Yang kedelapan maksud saya yaitu pelayanan kesehatan dengan gangguan menyakiti diri sendiri terus menerus. Yang kesembilan pelayanan kesehatan dengan gangguan yaitu kecanduan oleh alkohol atau obat-obatan. Yang selanjutnya yaitu jadi seperti yang nomor 10 pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer ataupun tradisional seperti pijat, akupuntur, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-11 yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat seperti eksperimen. Lalu yang ke-12 pelayanan kesehatan yang ada seperti bencana maupun wabah. Lalu yang ke-13 yaitu pelayanan kesehatan yang biayanya mendadak atau tidak dapat dihindari. Lalu selanjutnya yaitu seperti jaminan pada keadaan nasional ataupun kesehatan nasional seperti alat kontrasepsi, vaksin, dan juga imunisasi. Lalu ada juga kosmetik. Lalu selanjutnya ada perbekalan dari kesehatan rumah tangga. Lalu ada juga peti jenazah. Gimana sih Den cara daftarnya? Oke, biar aku jelasin cara kerjanya lewat paper ya. Halo semuanya, buat yang masih bingung gimana sih cara pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu? Oke, perlu diketahui ya sebelumnya, pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional ini memiliki beberapa kategori. Baik, yang pertama adalah pendaftaran otomatis, atau dengan sendirinya kita bisa menjadi peserta secara langsung. Baik, kepesertaan program Jaminan Kesehatan atau pelayanan kesehatan berpindah dengan sendirinya tanpa perlu mendaftar ulang ke BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, pendaftaran otomatis memiliki beberapa kriteria tertentu, yaitu peserta askes, sosial atau PNS, pensiunan PNS, pensiunan TNI atau Polri, perintis kemerdekaan, serta anggota Legion Veteran beserta keluarganya. Yang kedua adalah anggota Polri dan prajurit TNI beserta keluarganya. Dan yang ketiga adalah peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Lalu untuk pendaftaran ulang dan perubahan kepesertaan itu bagaimana sih? Jadi untuk kepesertaan program Jaminan Pemulihan Kesehatan atau JPK dari Jamsostek bisa berpindah dengan sendirinya menjadi kepesertaan JKN bila disertai persyaratan wajib daftar ulang pada BPJS Kesehatan. Lalu untuk kartu JPK Jamsostek pastinya tetap berlaku untuk pelayanan kesehatan sepanjang peserta itu membayar iuran. Dan untuk BPJS Kesehatan sendiri belum menerbitkan untuk kartu JKN-nya. Tadi itu kan udah dijelaskan beberapa kategori pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional. Pasti ada yang tanya bagaimana untuk pendaftaran peserta barunya. Oke, akan saya jelaskan bagaimana kategori pendaftaran peserta barunya. Di sini kategori pendaftaran peserta baru dibagi menjadi dua, untuk perusahaan serta untuk penduduk yang belum mengikuti program jaminan kesehatan. Ini diwajibkan untuk segera mendaftar ke kantor BPJS terdekat dengan melengkapi beberapa administrasi pendaftaran. Dokumen pendukung untuk pendaftaran perusahaan dan pekerjanya dibutuhkan yang pertama untuk mengisi formulir pendaftaran, kedua mengisi data calon peserta, ketiga NPWP perusahaan, keempat surat izin usaha perdagangan perusahaan, kelima fotokopi KTP pekerja, keenam fotokopi kartu keluarga pekerja, ketujuh pas foto 3x4 berwarna 2 lembar untuk masing-masing peserta. Lalu untuk dokumen pendukung untuk pendaftaran perorangan dibutuhkan yang pertama mengisi formulir pendaftaran, kedua fotokopi KTP, ketiga fotokopi kartu keluarga, dan
keempat, pas foto 3x4 berwarna 2 lembar untuk masing-masing peserta. Ikuti JKN sekarang sebelum penyakit Anda menyerang. Ikut JKN itu mudah loh, daripada kena penyakit menjadi susah. JKN bersama dengan kesehatan masyarakat. Dengan gotong royong semua tertolong. Amin. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on.